Politik Hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 oleh Muhammad Abdul. Substansi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 saya ringkaskan menjadi 4 poin. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada kepala daerah agar menegakkan secara konsisten protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan. Yang kedua, para kepala daerah agar melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian, kepala daerah harus menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, kepala daerah dapat diberhentikan sesuai pasal 78 ayat 1 butir C dan mendapat sanksi pemberhentian sesuai pasal 78 ayat 2 butir I. Ini dalam pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, menurut Kementerian Dalam Negeri, tujuan dari instruksi tersebut adalah untuk mengembalikan marwah negara yang dianggap lemah menghadapi para pelanggar protokol kesehatan. Yang kedua, memberikan teguran kepada kepala daerah agar tidak membiarkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, peringatan kepada kepala daerah bahwa mereka dapat diberhentikan di tengah masa jabatan. Nah, ini poin yang pertama, mengembalikan marwah negara yang dianggap lemah. Maka dalam hal ini, instruksi ini untuk menunjukkan bahwa negara ini kuat. Apa sesungguhnya yang dapat diimplementasikan dari instruksi Mendagri ini. Nah, sebelumnya ada pemberitaan di surat kabar yang tajuknya adalah negara tak boleh kalah. Di situ disebutkan tentang adanya kerumunan massa, yaitu massa FPI yang menyambut kedatangan pemimpin mereka Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga adanya pertemuan acara Maulid Nabi dan pernikahan anak dari Habib Rizik Syihab di Petamburan yang dihadiri oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan juga acara di Megamendung di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, setelah terbitnya instruksi Mendagri itu, kemudian muncul polemik. Dapatkah Menteri Dalam Negeri memberhentikan kepala daerah? Nah, di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pasal 43, seorang kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan hak interpelasi, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat untuk menyatakan seorang kepala daerah melanggar undang-undang. Namun keputusan DPRD itu tidak menjamin seorang kepala daerah langsung diberhentikan. Karena keputusan itu harus terlebih dahulu diuji di Mahkamah Agung terlebih dahulu. Kesimpulan, Menteri Dalam Negeri tidak dapat memberhentikan kepala daerah.
Lalu, apa sesungguhnya tujuan diterbitkannya Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 itu? Menurut para pengamat, saya kutipkan 2 orang saja, yaitu Ferry Amsari dari Universitas Andalas dan Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Jakarta. Dikatakan bahwa Instruksi Mendagri hanya gertakan buat para kepala daerah saja. Demikian dikatakan oleh Ferry Amsari. Kemudian oleh Bivitri Susanti dikatakan bahwa terbitnya instruksi tersebut adalah sikap reaktif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai dikritik Presiden saat rapat kabinet terbatas. Nah, apa sesungguhnya yang dikatakan Presiden? Nah, pidato Presiden dalam rapat terbatas tanggal 16 November tahun 2020 dikatakan bahwa, ya saya kutipkan saja, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Untuk itu, saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial. Jadi jangan hanya sekedar imbauan-imbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Nah, demikian ringkasan pidato Presiden. Ada beberapa kalimat yang sengaja saya hilangkan untuk meringkas saja. Nah, di sini Presiden minta justru juga kepada Panglima TNI ya. Makanya ketika ada kita mendengar ada berita tentara dikerahkan untuk menurunkan baliho Habib Rizik ya, karena dianggap Habib Rizik itu melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini ada frase jangan malah ikut berkerumun. Nah, ini kemungkinan besar dan demikian yang dikatakan oleh para pengamat. Kalimat ini ditujukan kepada Anies Baswedan, ya, sindiran kepada Anies Baswedan yang dianggap ikut berkerumun karena Anies selaku gubernur DKI menghadiri acara di Petamburan. Nah, latar belakang, apa latar belakang terbitnya Instruksi Mendagri ini? Yang pertama adalah terjadinya kerumunan massa FPI di Soekarno-Hatta, Petamburan dan Megamendung disusul dengan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar. Rupanya sangat serius ini. Yang kedua, kemudian kehadiran Gubernur DKI Anies Baswedan di acara resepsi pernikahan anak tokoh FPI Habib Rizik Syihab, disusul dengan pemanggilan Anies ke Polda Metro Jaya. 3, naiknya angka pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan yang keempat, karena pemerintah tidak mampu mengatasi pandemi COVID-19. Nah, apa sesungguhnya penyebab naiknya angka pandemi ini? Apakah karena kerumunan massa FPI di Megamendung, di Soekarno-Hatta, dan di Petamburan? Nah, ternyata dalam pemberitaan dikatakan bahwa dampak ini, naiknya angka pandemi ini adalah karena sebelumnya, 2 pekan sebelumnya itu ada kebijakan libur bersama, yaitu dari tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020, berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020.
Kemudian bersikukuhnya pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 pada Desember 2020 berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, tentu saja ini dampaknya adalah ketika pendaftaran calon kepala daerah itu terjadi kerumunan massa. Kemudian ketika terjadi diadakannya kampanye-kampanye calon kepala daerah juga terjadi kerumunan massa. Yang ketiga adalah ketika terjadi demonstrasi besar-besaran yang menjurus pada kerumunan massa, dan memang terjadi kerumunan massa di beberapa kota, menolak disahkannya Omnibus Law. Nah, adanya Omnibus Law itu juga karena pemerintah yang membentuk, kemudian adanya rencana penyelenggaraan pilkada pada Desember. Nah, kemudian juga libur bersama 28 sampai 30 Oktober tahun 2020 yang lalu. Itulah sesungguhnya yang menjadikan wabah pandemi ini semakin meningkat. Nah, hal ini menjadikan seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Ada undang-undang aturan tentang pencegahan pandemi atau penanganan pandemi, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak ada konsistensi. Nah, dengan demikian, menurut seorang filsuf hukum yaitu Lon Fuller, di sini kepastian hukum menjadi hilang. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, yaitu Trubus Rahardiansah, dan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, dikatakan bahwa pemerintah dalam menangani pandemi itu tidak konsisten, reaktif, dan berorientasi jangka pendek. Maka kemudian tidak keliru jika Harian Kompas menurunkan tajuk rencana dengan judul Rindu Negara yang Konsisten. Karena betapa tidak konsistennya pemerintah dalam menegakkan aturan atau undang-undang tentang kesehatan. Nah, apa hal-hal yang menjadikan kepastian hukum ini hilang? Nah, protokol kesehatan tidak lagi memiliki kepastian hukum akibat kebijakan pemerintah tentang libur bersama tadi ya yang sudah disebutkan dan penyelenggaraan pilkada. Kemudian pernah terjadi adanya wacana pelonggaran pembatasan sosial dan tatanan new normal di bulan Juli 2020 oleh pemerintah, di mana kantor-kantor dan pabrik-pabrik itu dianjurkan untuk dibuka. Yang kemudian menciptakan kesan di masyarakat bahwa pandemi itu sudah mampu diatasi. Bahkan ada yang mengatakan pandemi itu sudah lewat, sudah hilang. Nah, kemudian juga betapa pada masa pandemi ini ternyata pemerintah dengan DPR juga meneruskan pembahasan hingga pengundangan Omnibus Cipta Kerja, Omnibus Law. Maka Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 adalah sebuah naskah hukum yang mubazir karena ia tidak dapat diterapkan dalam bentuk penegakan hukum. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik saat dihubungi Jakarta mengatakan bahwa Instruksi Mendagri ini adalah sebuah peringatan moral saja. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dalam persoalan tentang polemik pandemi COVID dan terjadinya kerumunan, maka para aktor politiknya itu ada 4 di sini saya sebutkan, yaitu Jokowi dengan Tito Karnavian, Jokowi sebagai Presiden, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan dan Habib Rizik. Ini mengingatkan kita seolah ada deja vu kembali ke tahun 1917 ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta. Ketika itu ada peristiwa yang dikenal dengan 212 di mana terjadi rally massa yang sangat masif di sekitar Monas, menunjukkan dukungan kepada pihak yang tidak didukung oleh pemerintah
dalam hal ini Anies Baswedan yang sangat diuntungkan. Nah, rupanya aktor-aktor ini kembali bertemu sekarang ini. Nah, tapi yang sangat disayangkan kemudian selanjutnya itu adalah adanya anggota FPI yang tewas tertembak atau ditembak oleh polisi. Kemudian Habib Rizik dijadikan tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Ridwan Kamil dipanggil Polda Jawa Barat yang kemudian dia menyatakan dan bahkan menuding semestinya Menko Polhukam Mahfud MD itulah yang harus bertanggung jawab karena dia itu adalah penyebab terjadinya konsentrasi massa FPI yang menyebut HRS, ya, Habib Rizik, karena dia itu membolehkan para pengikut Habib Rizik untuk melakukan penjemputan dan itu dianggap sebagai diskresi. Dan ternyata yang menyebut itu luar biasa banyaknya, suatu hal yang semestinya dapat diantisipasi. Nah, catatan akhir dari analisa politik atas instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 ini adalah bahwa instruksi Mendagri nomor 6 2020 semestinya tidak perlu diterbitkan karena tidak dapat diimplementasikan. Ia hanya sebuah suruhan moral. Kemudian yang kedua, jika terjadi kerumunan di sebuah tempat, tidak serta-merta menjadi tanggung jawab kepala daerah secara langsung. Dibutuhkan sarana dialog yang terus-menerus. Tiga, sesungguhnya pertikaian antara Jokowi dengan Habib Rizik dapat reda jika ada dialog antara keduanya. Dalam pemberitaan terlihat pihak pemerintah seolah menutup pintu dialog. Yang keempat, apa yang dilakukan Habib Rizik berpotensi melanggar undang-undang karantinaan atau undang-undang kesehatan dan harus diberikan sanksi. Akan tetapi sanksi yang diberikan adalah sanksi yang bersifat restoratif, tidak sebagai bentuk balas dendam. Kemudian yang kelima, dalam menangani pandemi COVID-19 dibutuhkan konsistensi yang tinggi dari pemerintah. Demikian ulasan analisa politik hukum atas instruksi Mendagri